Gegara hal ini timnas Indonesia disorot media asal Inggris. Gaji Pratama Arhan di klub barunya Suwon FC. Serta beberapa kabar timnas Indonesia hari ini. Timnas Indonesia bakal menantang Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Duel ini bakal menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim. Pada laga perdana, kedua tim harus menelan kekalahan dari masing-masing lawannya. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak, sementara Vietnam dibekuk 2-4 oleh Jepang. Berdasarkan catatan head-to-head, timnas Indonesia sangat kesulitan saat jumpa Vietnam. Berdasarkan catatan terkini, skuad Garuda belum pernah menang lagi lawan Vietnam sejak 2016. Kemenangan terakhir timnas Indonesia terjadi dalam leg 1 semifinal Piala AFF 2016. Saat itu timnas Indonesia menang 2-1 atas Vietnam pada laga yang digelar pada 3 Desember 2016. Sejak saat itu, skuad Garuda kerap kesulitan saat jumpa Vietnam. Total timnas Indonesia sudah puasa kemenangan dalam 6 pertandingan. Rinciannya timnas Indonesia kalah 3 kali dan imbang 3 kali. Pada pertemuan terkini, timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 pada semifinal leg 2 Piala AFF 2022. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia tersingkir dari pesta sepak bola Asia Tenggara. Dugaan penyebab Sandy Walsh kerap jadi cadangan Asnawi Mangku Alam di timnas Indonesia. Nama Sandy Walsh menjadi perhatian karena bermain kurang dari 5 menit saat timnas Indonesia bersua Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 Senin 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berstatus pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini, plus bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KF Michelin, tak menjamin Sandy Walsh mendapat posisi inti di timnas Indonesia. Saat menghadapi Irak, Sintayong lebih memilih mengandalkan Asnawi Mangku Alam sebagai wingback kanan alih-alih menurunkan Sandy Walsh. Ketika Asnawi Mangku Alam diganti di awal babak kedua, Sintayong lebih memilih memainkan Witan Sulaiman. Saat itu, Witan Sulaiman dimainkan sebagai winger, sedangkan posisi wingback kanan ditempati Yaakob Sayuri. Sebelumnya saat timnas Indonesia 2 kali bersua Libya dan Iran, posisi wingback kanan juga dipercayakan kepada Yaakob Sayuri bukan Sandy Walsh. Yaakob Sayuri saat itu dipercayakan sebagai wingback kanan karena Asnawi Mangku Alam mengalami cedera. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa alasan Sintayong lebih memilih memainkan Asnawi Mangku Alam ketimbang Sandy Walsh? Menurut analisis kami, Sintayong lebih menyukai wingback kanan yang cepat naik dan turun layaknya Asnawi Mangku Alam dan Yaakob Sayuri, sementara Sandy Walsh tipikal wingback stylish yang memiliki kelebihan dalam melepaskan umpan silang. Jika dilihat, karakter permainan Sandy Walsh sejatinya mirip dengan Pratama Arhan yang gemar melepaskan umpan silang. Setelah Asnawi Mangku Alam bermain kurang apik di laga melawan Irak, tak ada alasan bagi Sintayong untuk tidak mengandalkan Sandy Walsh saat timnas Indonesia bersua Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pengalaman Sandy Walsh yang bermain di Eropa dibutuhkan untuk menumbangkan Vietnam. Laga melawan Vietnam wajib dimenangkan timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Berapa gaji Pratama Arhan di klub Korea Selatan Suwon FC dengan status pemain timnas Indonesia dan punya keahlian lemparan mematikan? Bek timnas Indonesia yang punya keahlian lemparan mematikan Pratama Arhan resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC.
Pratama Arhan resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Korea Selatan Suwon FC. Kepastian itu disampaikan akun Instagram Suwon FC pada Selasa 16 Januari 2024. Suwon FC mengaku bangga dengan kehadiran Pratama Arhan dalam timnya. Agen pemain bernomor punggung 12 di timnas itu mengatakan Pratama Arhan akan mendapatkan kontrak di Suwon selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Durasi kontrak Arhan 1 musim plus opsi perpanjangan 1 musim, kata agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic kepada media pada Selasa 16 Januari 2024. Namun, Dusan tak mengungkapkan terkait nilai kontrak atau gaji Pratama Arhan di Suwon FC, tetapi baru-baru ini Federasi Sepak Bola Korea Selatan merilis rata-rata gaji pemainnya per tahun. Gaji tahunan rata-rata per pemain di Kaliguan adalah 295.452 won. Gaji tahunan rata-rata per kapita pemain domestik adalah 235.588.000 dan gaji tahunan rata-rata per kapita pemain asing adalah 775.351.000 won. Bunyi pernyataan KFA dikutip dari kaliguan.com. Angka tersebut belum termasuk tunjangan penampilan di K-League, Piala FA atau Liga Champions Asia, serta bonus kemenangan, bonus mencetak gol, bonus assist, dan lain sebagainya. Artinya jika mengacu dari data nilai rata-rata gaji pemain asing yang dirilis KFA tersebut, maka diperkirakan Pratama Arhan mendapatkan gaji yang cukup besar di Suwon FC, sebab minimal rata-rata gaji pemain asing di Kaliguan bisa mencapai 9 miliar rupiah. Media asal Inggris Sportmall menyoroti lemahnya pertahanan timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Menurut media Inggris itu, pertahanan Garuda terlalu lemah dalam beberapa laga terakhir karena terlalu mudah diserang, dan mereka pun memprediksikan hal serupa akan terjadi saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut akan terjadi di Abdullah bin Khalifa Stadium Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua wakil Asia Tenggara tersebut pun diprediksikan berlangsung ketat karena sama-sama mencari poin perdana di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Vietnam menelan kekalahan 2-4 dari Jepang, sedangkan timnas Indonesia takluk 1-3 dari Irak. Meski menelan kekalahan di laga pembuka, Vietnam akan mencoba mengulangi kesuksesan di Piala Asia 2019. Kala itu Vietnam berhasil melaju ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik usai menelan 2 kali kekalahan dan 1 kemenangan. Berbeda dengan Vietnam, timnas Indonesia justru mendapatkan sorotan dari Sportmall sebab skuad Garuda dianggap ceroboh dalam lini pertahanan. Selain itu, timnas Indonesia juga dianggap memiliki pertahanan lemah selama Piala Asia 2023. Bahkan Sportmall menilai pasukan Garuda akan kemasukan banyak gol lagi saat bertemu dengan Vietnam dan Jepang.